kesehatan. Salam sehat selalu buat sahabat semua. Di tanganku ini ada HP Vivo Y91 dengan memori RAM 2 GB, internal memorinya 16 GB. Pada kasus kali ini yang punya HP mengalami kendala memori penuh. Nah, kita bisa lihat di notifikasinya ada pembersihan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan kurang dari 1, GB kosongkan sekarang. Nah, padahal kita lihat sama-sama di layar HP-nya ini sama sekali nggak ada aplikasi tambahan dari Play Store, baik WhatsApp, Facebook, Messenger, ataupun game-game lainnya. Di sini nggak ada ya, tapi di keterangan handphone sudah penuh. Nah, kita cek dulu di pengaturannya, coba untuk memastikan apakah benar memang memorinya penuh, habis terpakai sehingga mengalami kendala buat download lagi. Kita lihat RAM dan penyimpanannya. Ruang tersedia untuk memori teleponnya itu 387 MB. Nah, untuk RAM-nya ini 2 GB, masih tersedia lumayan banyak ya. Namun untuk notifikasinya masih tetap muncul karena memang ketika handphone hanya mempunyai penyimpanan yang kurang dari 1 GB, itu sekalipun bisa download, kedepannya untuk menjalankan aplikasi tersebut itu membutuhkan memori internal. Maka dari itu kita harus menghilangkan atau mengurangi memori yang di handphone kita supaya lebih luas, sehingga ketika kita menginstal aplikasi dan menjalankannya kita tidak mengalami kendala pada pemakaiannya. Ya, kita langsung saja. Yang pertama kita buka pengaturan. Kita lihat untuk aplikasinya apa saja, pengaturan lainnya kita buka. Terus kita buka pengelola aplikasi. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk aplikasi terlihat ya, aplikasi yang mungkin tidak digunakan atau bahkan sama sekali kita tidak perlukan, namun ini memakan memori internal yang besar. Nah, kita lihat dari atas ini ada Duo. Kita lihat, kalau saya pribadi ini untuk aplikasi ini nggak pernah saya pakai ya. Nah, supaya ini berkurang penyimpanannya, kita langsung saja copot pemasangan pembaruan. Nah, buat teman-teman, untuk kendala memori penuh itu sebenarnya bukan hanya untuk ini ya, tidak bisa menginstal aplikasi, namun untuk pemakaian juga handphone akan terhambat karena kurangnya penyimpanan pada internal handphone kita sendiri. Terus kita buka foto ya. Nah, kita langsung copot pembaruan juga. Kita hapus. Kita oke. Kita kembali lagi. Terus kita lihat, ini Google. Ini sangat besar sekali ya, udah hampir mau 1,5 GB hanya untuk aplikasi Google. Mungkin sebagian ada yang menggunakan, sebagian juga tidak sama sekali. Nah, kita kurangin aja, kita uninstall pemasangan pembaruannya. Kita tunggu. Nah, ini untuk penyimpanan yang besar, penghapusannya juga lumayan ya, ada berapa
detik tadi untuk penyimpanannya penghapusannya lama. Lihat lagi. Nah, ini untuk layanan Google ini sebenarnya bisa dihapus, tapi ini resikonya untuk data kita kayak seperti mungkin YouTube, bahkan akun kita itu hilang. Ini memang besar karena sudah dari mungkin pemakaian awal yang punya HP-nya ini banyak ya, jadi akunnya sudah menyimpan banyak data, jadi ini kita tinggalkan saja walaupun ini memang besar, mau mencapai 1 GB. Kita cari yang lainnya. Waduh, ini YouTube. Nah, ini untuk YouTube mungkin sebagian kita ada yang download di YouTube, tapi ada juga memang hanya untuk menonton. Tapi walaupun kita nggak download dan kita nonton saja, tetap saja ini akan memakan memori internal pada handphone ini sangat besar. Nah, ini buktinya 5,01 GB hanya untuk nonton saja, enggak buat download. Ini kenapa? Karena memang rutinitas pengguna handphone ini sebenarnya memang dari awal dia hanya menggunakan untuk nonton. Nah, ketika ia ingin mendownload aplikasi lainnya di Play Store itu banyak kendala, keterangan memori tidak cukup, hapus sebagian, dan juga tidak bisa menginstal, menunggu berputar-putar terus, tidak bisa install. Nah, kita hapus data saja, hapus, kita tunggu. Nah, kita buktikan ya, kita lihat itu untuk data yang besar juga untuk menginstalnya ini lumayan lama ya. Kalau yang ratusan MB tadi cepat, ini udah gigaan, udah lama nih. Untuk cahnya juga ini lumayan 287 MB. Saran saya mungkin kalau teman-teman tidak memakai aplikasi dari bawaan handphone, lebih baik di uninstall aja. Kalau memang ada pilihan untuk dinonaktifkan kayak di HP-HP lain itu ada, tapi untuk di Vivo ini tadi kita lihat bersama nggak ada ya. Ini belum berkurang. Nah, ini kendalanya memang kalau yang besar kadang-kadang begitu. Untuk menginstalnya itu lumayan lama. Kita tunggu. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Karena memang pada dasarnya sebuah handphone itu membutuhkan ruang untuk menyimpan berbagai aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi ketika kita tidak melakukan ini, maka handphone kita pun akan lambat kinerjanya, serta seperti tidak ada kuotanya, padahal kuota banyak. Itu sebenarnya bukan karena jaringan, ya mungkin dari jaringan juga bisa, tapi kemungkinan besar sebenarnya dari handphone kita sendiri yang penuh. Bahkan di kasus lain ada yang sama sekali tidak bisa buat menyimpan foto atau menggunakan fitur kamera ya. Di situ keterangannya gagal terus. Nanti di video selanjutnya mungkin kalau ada handphone seperti itu, nanti saya bagikan gimana caranya supaya kita bisa menggunakan kamera di handphone kita yang terdeteksi memori penuh. Nah, kita lihat ini lumayan lama ya. Kita tunggu supaya untuk memastikan bahwa data dari YouTube di handphone ini sudah berkurang. Coba kita lihat dulu notifikasinya apakah sudah hilang. Nah, ini untuk scroll aja kalau memorinya penuh ini lambat ya. Nah, ini masih ya, karena memang mungkin yang besar ini YouTube belum hilang. Coba kita kembali dulu. Untuk kembali aja susah. Kita lihat ini udah berkurang ya di sini, namun di menu YouTube-nya ya, inilah kendala dari handphone internalnya penuh.
Jadi untuk scroll aja ini lambat ya kinerja handphonenya. Nah, ini penyimpanannya di sini sudah berkurang ya, dari 5 GB. Nah, bahkan tuh sampai begini ya. Kita tunggu aja, karena mungkin tadi saya kembalikan pas saat proses penginstalan penghapusan data di YouTube, makanya mungkin tadi ada proses yang terhenti. Nah, kita lihat ya, tadi 5 GB sekarang menjadi 119 MB. Ini lumayan berkurang ya. Kita lihat di atasnya notifikasinya. Ini masih, nanti kita bisa hilangkan itu. Yang penting ini sudah berkurang. Kita lihat penyimpanannya. Kelola aplikasi. Nah, kita lihat penyimpanannya, ruangan tersedia ini 6,26 GB ya, yang tadinya hanya 300-an MB sekarang menjadi 6,26 GB. Nah, ini lumayan. Bukan lumayan lagi ya, karena ini RAM-nya memorinya 16 GB ya. Nah, kita lihat di atasnya. Ini masih, kita tinggal klik aja bersihkan sekarang. Ini karena mungkin data dari pembersihan tadi belum semuanya hilang, ini masih terdetek. Ini dapat dibersihkan 0. Kita batalkan saja, coba kita lihat. Nah, ini sudah hilang ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin di luar sana banyak cara lain yang lebih praktis. Bagi yang suka dengan video tutorial ini, jangan lupa subscribe dan komen kalian. Saya harapkan agar saya lebih semangat untuk membagikan konten-konten tutorial seperti ini. Barangkali mungkin ada lain handphone yang ingin dipertanyakan masalahnya, mungkin bisa bantu kita sama-sama sharing agar semuanya bisa mudah. Jadi untuk teman-teman ini kita buktiin aja ya. Kita download aplikasi apakah bisa. Nah, kita download WhatsApp. Kita tunggu. Nah, ini udah bisa ya download WhatsApp. Oh ya teman-teman, ada satu lagi saya berlupa. Jadi begini, untuk mengantisipasi agar aplikasi yang tidak kita gunakan atau bawaan dari handphone, untuk update otomatisnya di pengaturan Play Store kita buka. Nah, ini preferensi jaringan. Nah, untuk update otomatis aplikasi kita klik. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi ini yang menjadi kendala, kenapa mungkin sebagian ada yang melakukan cara tersebut namun terulang kembali untuk masalahnya memori penuh. Nah, ini dari sini kita bisa antisipasi agar supaya pas kita terhubung ke WiFi, aplikasi tidak menjalankan update otomatis di belakang layarnya. Jadi ini kita antisipasi, dan nanti kemungkinan ada update, ada notifikasi masuk tetap, namun di situ kita ada pilihan update atau tidak. Untuk jangka panjangnya jadi kita aman. Jadi aplikasi yang tadi kita uninstall pembaruannya ini tidak mungkin perbarui sendiri otomatis ketika kita masuk ke WiFi. Nah, mungkin segitu saja teman-teman. Bagi yang suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe-nya, dan juga silakan komen di kolom komentar. Kita berbagi
pengalaman apa yang bisa saya berikan dan saling support. Semoga kita selamat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
untuk jangka panjangnya, jadi kita aman. Jadi aplikasi yang tadi kita uninstall pembaruannya, ini tidak mungkin perbarui sendiri otomatis ketika kita masuk ke WP. Nah, mungkin segitu saja teman-teman.